Di data nomor 14-nya, firman menjadi, berarti dijadikan. Firman dijadikan daging. Pertanyaan saya, awas hati-hati otakmu meledak. Apakah ketika dikatakan segala sesuatu telah dijadikan oleh dia, termasuk dagingnya Yesus? Jawab. Silakan dibuka, Bang Ucu. Oke. Ya, itu satu esensi. Ya, silakan dijawab. Segala sesuatu apakah termasuk dagingnya Yesus itu diciptakan? Oke, baik ya. Bagus ini ya, bagus ya. Makasih Abang Suma, bagus. Saya suka pasti bagus. Sama orang yang bisa memahami ya. Iya, Tadi Abang Suma juga sudah membaca ayat ini ya. Abang Suma juga membaca ayatnya tadi bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia ya. Berarti Abang Suma juga termasuk dijadikan oleh firman itu. Benar nggak Abang Suma? Betul, betul. Ya, iya. Termasuk Yesus, termasuk Yesus dijadikan? Termasuk Yesus dijadikan? Iya, Abang termasuk Suma Yesus dijadikan? Termasuk Yesus dijadikan enggak? Sedangkan aku tadi mengatakan bahwa firman menjadi termasuk enggak Yesus dijadikan? Termasuk enggak Yesus dijadikan? Tadi adalah firman itu sendiri. Termasuk enggak Yesus? Jadi yang menjadi daging siapa? Oke, ya. Firman menjadi manusia. Dengar dulu Bang, Abang Suma paham baik. Firman menjadi manusia. Artinya, firman itu adalah Yesus sendiri. Bagaimana mungkin firman menjadi diri sekarang sendiri? Pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya dengarkan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apakah termasuk dagingnya Yesus? Lalu kenapa Abang Suma udah mengakui bahwa firman menjadi manusia? Kan firman saya ulang pertanyaannya. Apakah termasuk dagingnya Yesus dijadikan oleh dia? Abang Suma dengar dulu. Abang Suma bertanya begitu, kenapa Abang Suma tadi mengatakan bahwa firman menjadi manusia? Ulangan berapa kali saya harus melakukan pengulangan? Abang Suma dengar dulu Bang ya. Segala sesuatu, dengar. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya, apakah dagingnya Yesus termasuk segala sesuatu itu? Oh, dagingnya Yesus itu bukan diciptakan, tapi firman itu sendiri. Karena di dalam ini berarti salah dalil ini. Katanya segala sesuatu dijadikan. Berarti salah dalil ini. Bukan salah Bang. Malah firman Anda mengatakan dagingnya Yesus tidak termasuk. Tidak termasuk bagaimana? Kan aku tadi mengatakan firman menjadi manusia, berarti otomatis kita. Iya, sekali lagi saya katakan kepada saudara, apakah termasuk dagingnya Yesus? Termasuk Bang, sebab firmannya itu menjadi manusia. Oke, berarti dagingnya Yesus ciptaan. Bukan diciptakan Bang. Bang, Abang Suma paham kan firman itu adalah menjadi manusia. Mana mungkin firman mencipta firmannya sendiri? Gimana? Saya ulang lagi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Benar. Dagingnya Yesus termasuk enggak? Yesus menciptakan atau kan salah Bang. Bukan masalah penciptaan di sini. Sabar dulu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Sekarang pertanyaan saya, apakah dagingnya Yesus itu juga termasuk dari segala sesuatu? Bang Suma, kan aku mengatakan bahwa daging Yesus juga firman yang menjadi manusia. Otomatis tidak mungkin firman menjadi firman sendiri. Gimana Abang Suma ini? Penonton dengar aja. Gak mungkin firman menjadi firman sendiri. Sedangkan baik, saya ikut. Saya ikuti kebotolanmu, saya ikuti. Ketika Bang, ini kita dua argumen. Diam. Ketika Maria belum dilahirkan, diciptakan di bumi, dagingnya Yesus di mana? Daging Yesus ya. Kita berbicara firman, berarti firman itu belum menjadi manusia otomatis. Ya, berarti dagingnya belum ada. Berarti dagingnya belum ada. Ya iya, karena dia belum inkarnasi, belum menjadi manusia. Tepuk tangan. Sekarang untuk menjadikan agar daging itu ada, prosesnya gimana? Ya, maka firman itu jadi manusia sendiri, ya. Firman itu itulah yang saya tanya. Yang saya tanya. Ketika tadinya daging itu tidak ada, lalu menjadi ada, prosesnya gimana? Dijadikan daging,
atau tidak dijadikan daging? Nah, firman itu adalah perkataan. Perkataan itu menjadi manusia, ya. Berarti kita berbicara. Bukan, jangan manusia, daging, karena di situ sars dalam bahasa Yunani, daging. Bagus ya. Di dalam ini menjelaskan bahwa firman telah menjadi manusia. Jadi kalau Abang Juma bertanya, iya, saya tahu itu firman menjadi manusia. Maksudnya firman menjadi daging. Daging ini sesuatu yang tadinya ada atau sesuatu yang tadinya belum ada lalu kemudian ada. Firman menjadi manusia berarti sebelum dia berinkarnasi, firman itu. Apalagi itu makan nasi. Apa itu makan nasi? Kok ada bahasa seperti itu masuk dalam ajaran Yesus? Inkarnasi itu kan ajaran Romawi, pagan. Saya bertanya sederhana, sebelum menjadi daging, apakah daging itu sudah ada? Kan belum, tadi aku tekan tadi berarti belum. Segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu apa namanya? Iya. Apa? Itu karena itu apa? Segala sesuatu itu akan tercipta, dia akan pertanyaan saya, segala sesuatu yang tadinya tidak ada, Anda sendiri mengakui tidak ada, lalu menjadi ada, itu apa namanya? Oke. Ya, menjadi firman yang menjadi manusia. Saya tidak mau tahu apa yang menjadi firman. Pertanyaan saya, sesuatu yang tadinya tidak ada, lalu menjadi ada. Ya, iya, benar ada. Itu apa namanya? Pencipta atau ciptaan? Kan di sini segala sesuatu. Kan di sini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kalau Abang Juma pertanyaan saya, segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan? Oke ya kawan-kawan. Oke ya kawan-kawan. Dia bertanya ini. Oke kawan-kawan. Orang gila ini ngomong apa teman-teman? Orang gila ini ngomong apa? Pertanyaan saya, segala sesuatu yang tadinya tidak ada lalu menjadi ada, itu ciptaan atau pencipta? Jawab tidak pakai gila. Oke. Ya, firman menjadi manusia. Menjadi manusia. Lalu punya sakar, lalu menetek sama mamanya. Hei, pertanyaan saya, hei orang gila, penyembah makhluk. Dengarkan. Tadi Anda mengakui dagingnya Yesus itu tidak ada, lalu ada. Pertanyaan saya, sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan? Jawab, jangan pakai mutan. Oke, di sini kita berbicara bukan tentang penciptaan ya, tetapi ini kita sedang berbicara mengenai Yesus itu ciptaan atau pencipta, koclo. Pertanyaan saya, Yesus itu dagingnya tadinya tidak ada menjadi ada. Pertanyaan saya, sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan? Awas mulutmu kerobek nanti kalau kau bohong. Jawab. Oke, tadi dia mengakui bahwa dia juga diciptakan oleh firman sehingga sesuatu dijadikan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Itu menjadi manusia. La haula wala quwata illa billah. Setan begitu kuat kau menyesatkan anak monyet ini, setan. Oh setan, begitu hebatnya kau menipu manusia satu ini. Pertanyaan saya tidak panas, saya cuma berdoa kepada Tuhan. Kenapa ada manusia begini jadi setan? Jangan panas. Pertanyaan saya satu kali lagi saya bertanya ya, satu kali lagi. Tolong hargai ilmu pengetahuan, oke? Segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan?
Oke, kita ikutin ayat aja. Segala sesuatu oleh firman dan firman itu menjadi manusia. Berarti firman telah jadi manusia. Otomatis manusia itu juga disebut dengan firman. Ya, itu. Terus Abang Suma pertanyaannya di mana? Pertanyaan Abang Suma lagi kenapa? Coba. Monyet, anak laknat. Kenapa kalian itu tidak mau merasa sedikit malu terhadap Al-Quran? Kenapa? Kenapa kalian harus menjadi penggenapan dari isi Quran? Kenapa? Kenapa saudara-saudaraku? Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu tabi'u sabilana wal nahil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakazibun. Orang-orang kafir laknatullah alaih berkata kepada orang Islam, ikutilah jalan kami. Kami itu menyembah firman yang menjadi daging. Daging inilah pencipta segala sesuatu. Kami akan memikul dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kalian akan ditebus kalau kalian ikut kepada kami, yaitu menyembah kepada daging. Untung tidak dikasih kecap sampai jadi daging nyok-nyang. Padahal kata Allah, mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Mereka hanya menghayal, mereka hanya membohong. Sesungguhnya mereka benar-benar adalah pendusta. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'al athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamah amma kanu yaftarun. Dan mereka Kristen laknatullah alaihi benar-benar adalah memikul dosa-dosa mereka sendiri, bahkan dosa-dosa orang yang dimurtadkan, termasuk keturunannya yang diajarinya untuk menyembah kepada daging. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang mereka ada-adakan. Dia mengada-adakan pencipta langit dan bumi menjadi daging. Ini adalah kesesatan yang nyata, saudara-saudara. Setiap kali kita berdiskusi dengan orang-orang laknat ini, pasti yang mereka sampaikan kepada kita hanya dusta, kebohongan, tipuan. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Mereka menipu diri mereka sendiri. Pada mulanya adalah firman, pada akhirnya firman mati. Awalnya bersama-sama dengan Tuhan, akhirnya mati di atas salib. Ini kenapa kalian ini? Dalil itu yang kau ucapkan itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Itu hanya ucapan karangan pengarang buku Yohanes yang bukan tulisan murid Yesus. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah Allah, berarti berbicara mengenai sifat, bukan daging. Kalau firman bersama-sama dengan perkataannya, berarti itu berbicara mengenai sifatnya. Di mana itu bisa diindikasikan itu berbicara sifat? Yesaya 55 nomor 11. Aku bersama dengan firmanku. Apa yang keluar dari aku, dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku firmankan itu terjadi, terwujud. Aku berfirman, wahai Maria, hamillah, lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Terjadi enggak firman itu? Terjadi. Maka manusia ciptaan Tuhan tanpa ayah bernama Yesus itu pada mulanya adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak Yusuf, bukan kehendak Bom-Bom agar Maria hamil, tapi kehendak Elohim. Maka dia dikatakan pada mulanya adalah kehendak, ide, gagasan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Kalam, sifat. Mana dalilnya? Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan Sang Maha berfirman, hanya berkata ada, maka semuanya jadi. Aku hanya memberikan instruksi, maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Aku hanya berkata jadi, jadi.
Maria, iya paman, hamil. Bunting langsung kedebuk, kedebuk. Lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Langsung Makanya Yesus berkata apa? Di dalam Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, berarti bukan sang firman yang nusul menjadi manusia. Kalau sang firman yang nusul menjadi manusia, maka dia akan berkata, aku datang menjadi Yesus karena keinginanku sendiri. Dulu aku bukan manusia, tapi aku pingin jadi manusia. Maka aku jadi manusia atas kehendakku sendiri. Itu kalau Yesus itu adalah sang firman. Tapi tidak, Yesus berkata, aku bukan sang firman. Yohanes 8 nomor 42, aku menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Bapakku yang telah mengutusku menjadi makhluk. Untung saja Tuhanku tidak mengutusku menjadi itik. Yesus itu tidak pernah mengatakan, aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah Allah, aku ini adalah kalam yang menjadi manusia. Enggak. Yesus mengatakan, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen yang otaknya disuntit oleh Paulus, diterangkan di dalam kitab Filipi 2, 6, 7, 8. Theos, dewa, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, namun tetapi mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba, taat, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Itu baru imannya aliteng. Kalau Anda membawa Yohanes 1 nomor 1, itu bukan imannya aliteng. Imannya aliteng itu Kolose 2 nomor 9. Tubuhnya Yesus, dari rambut, tai yiyinya, tai ngoknya, hidungnya, eeknya, seluruh tubuhnya Yesus adalah dewanya Kristen. Jangan kau paksakan Yohanes 1 itu sebagai dasar pijakan menuhankan Yesus. Juangan. Karena Yohanes 1 itu tidak berbicara mengenai Yesus. Yesus nanti dibahas di Yohanes 1 di data nomor 14-nya. Jangan nakal kalian, jangan nakal. Doakan saja Bang Suma itu panjang umur, supaya bisa membimbing kalian untuk menjadi waras. Jangan gila permanen, saudara-saudaraku sekalian. Jadi salah ente kalau Anda mengambil pola Tuhan menjelma menjadi manusia, lari ke Yohanes. Swalloh. Yang benar, dewa menjadi manusia itu Filipi 1, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kolose 2 nomor 9, Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu yang kau bisa jadikan sandaran untuk menuhankan yang namanya Kristus Yesus. Jangan Yohanes 1 malu-maluin. Atas kehendak siapa Yesus menjadi daging? Kalau dia adalah Allah yang menjadi daging, berarti atas kehendaknya sendiri. Aku menjadi bayi yang netek sama ibuku atas kehendakku sendiri, maka aku izin menjadi Tuhan, menjadi manusia, dan pensiun 33 tahun dari jabatan Tuhan. Aku jadi bayi dulu ya. Dan supaya aku bisa berjalan, aku netek dulu sama emakku. Nanti kalau emakku sudah tidak bisa netein aku makan sayur bayam dengan pecel lele, biar aku bisa penginjilan ya. Kenapa kalian ini? Hah? Kenapa kalian saudara
Bisakah kalian itu menggunakan akal? Sedikit aja. Sedikit aja kalian berakal itu, please. Sedikit aja. Yesusnya mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Tuhanku yang mau aku menjadi manusia. Tuhanku yang mau, bukan aku. Aku jadi manusia itu tiba-tiba ajanya. Makanya ketika Yesus berdoa dalam Yohanes 17, dia minta kemuliaan kepada Bapa, kemuliaan yang dimiliki di kehadirat Bapa sebelum dunia itu ada. Kenapa? Karena di dalam data Yohanes 1 nomor 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kenapa sih kalian ini tidak mau sedikit berakal? Berakallah sedikit. Berakal. Yang disebut firman bersama-sama dengan Allah itu sifat kalam. Maka Yesus pada mulanya adalah firman kalam. Apa itu? Gabriel. Iya bos. Dia sini. Apa? Nih, ku bisikin samamu nih. Gabriel. Iya bos. Bulan ke-6 nanti kamu ke bumi ya. Ngapain bos? Ini tugas baru. Kayak aneh kurasa. Memang. Kali ini gue tugasin lo turun pada bulan ke-6. Lo cari perawan. Hah? Perawan? Mau diapain bos? Ada sesuatu kah? Bukan. Pikiranmu error kau Gabriel. Lalu apa bos? Lu bisikin aja ke dia. Dia sedang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Sebelum Yusuf nembak duluan, lu datang ke dia nih. Sampaikan ke beliau, aku mau dia hamil. Tunggu dulu bos. Kamu suruh aku menghamili dia? Bukan. Ada-ada aja kau. Diam dulu. Aku suruh ente turun bisikin. Apa bisikannya bos? Maria, Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan kamu hamil dong. Tanpa suami? Tanpa suami dong. Yang benar bos? Benar. Bukankah engkau melihat bagaimana aku menciptakan kakeknya Adam? Tanpa ibu, tanpa ayah kan? Bisa kan aku? Oh iya bos, lupa. Makanya jangan terlalu banyak kan jengkol. Makanya lu lupa. Sekarang juga lu turun sekarang. Tapi kan baru bulan 3 bos. Oh iya, bulan ke-6 ya. Iya. Nanti bulan ke-6 lu turun, sampaikan kepada beliau, aku bapaknya mau dia hamil tanpa disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Sin salabim, abrakadabra. Apa yang terjadi? Firman diantar firman itu. Tok 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 tok. Apakah tidak ada orang di dalam rumah? Iya, tidak ada. Lalu itu siapa? Itu bukan orang. Itu siapa? Aku. Masuk. Sini lu. Lu katanya diminta oleh pencipta kita supaya kau itu hamil dan melahirkan seorang manusia. Kamu siap? Siap. Kalau Bapak yang perintahkan, apapun aku lakukan. Hamil aku tak peduli. Yang penting Tuhanku yang memerintahkan. Hamil kan? Iya. Oh, bukan cuma hamil, lalu lahirkan seorang anak. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau itu perintah Tuhan, mau kayak mana? Siapa yang bisa melawan? Apa yang terjadi? Melahirkanlah dia seorang anak laki-laki. Apa yang dapat kita petik hikmahnya dari guyon ini? Hikmahnya adalah ternyata ketika Tuhan berkehendak sesuai dengan perintahnya, pernyataannya dalam Yesaya 55 nomor 11, apa yang keluar dari mulutku? Kalau yang keluar dari mulutku, bom, aku ciptakan kau menjadi manusia tanpa anus, maka itu yang terjadi. Apa yang keluar dari mulutku? Maria hamil, lahirkan manusia bernama Yesus. Itu yang terjadi.
Tak ada yang bisa membantah kalau firmanku sudah keluar dari mulutku. Maka firmanku dihantarkan oleh Gabriel kepada seorang wanita perawan. Aku mau dia hamil. Aku mau dia melahirkan seorang manusia tanpa ayah. Melahirkan. Maka ketika orang itu lahir, apa kata dia? Teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, namaku Yesus. Aku utusan Tuhan untuk kalian. Aku datang ke bumi ini untuk kalian, dicipta untuk kalian, dan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Jangan salahkan aku. Mukjizat yang kulakukan, aku perlihatkan tanda-tanda dahsyat lagi, itu untuk membuktikan aku utusan Tuhan. Itu jadi pada mulanya adalah firman. Memang betul, Tuhan punya kalam, kemudian kalamnya berkalimah, kalimahnya diantarkan malaikat sampai kepada Maria. Maria hamil, Maria mengandung. Yesus berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Selesai. Yang muncul pengikut palsu, pengikut Yesus palsu yang muncul. Tuhan datang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, taat menjadi hamba, bahkan sampai taat mati di atas pohon. Itu. Kemudian orang-orang ini nggak mau. Nggak mungkin. Ketemu umat Islam nggak mungkin Tuhan turun menjadi manusia, nggak mungkin. Maka satu-satunya jalan, mereka menolak Filipi 2 itu, lalu mereka mengambil Yohanes 1. Padahal Yohanes 1 itu bukan begitu maksudnya. Inilah saudara-saudara, ya. Jadi kembali kepada tema tadi, pada mulanya adalah firman. Firman ini sifat. Kalau dia bukan sifat, ditambah dengan kata bersama-sama, berarti di situ ada dua. Kalau firman bukan sifat yang melekat pada diri Tuhan, berarti di situ ada dua. Kalau dikatakan sifat Tuhan bersama dengan Tuhan itu sendiri, betul. Tapi kalau pribadi lain yang bersama-sama dengan Tuhan, berarti di situ ada dua pribadi. Gugurlah ajaran Tuhan yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau dipaksakan pada mulanya firman dan firman itu adalah Yesus, maka seharusnya yang terjun payung dari langit turun ke bumi sebelum masuk ke rahim Maria adalah manusia. Assalamualaikum Ibu Maria. Waalaikumsalam. Siapa ya? Aku Yesus, Bu. Oh, mau ngapain? Mau masuk ke rahimnya Ibu, pinjam. Mau ngapain? Untuk supaya saya keluar kembali, saya masuk dulu. Gimana cara masuk? Gimana cara masuk? Kalau kau itu sudah daging, masuk ke saya gimana caranya? Jadi gimana caranya ini daging masuk menjadi daging? Jadi bakso urat. Salah polanya itu. Jadi yang datang bukan Yesus, yang datang adalah pemberitaan. Itulah yang disebut firman. Jadi yang datang bukan ciptaan, yang datang adalah firman yang dihantar oleh Gabriel. Yang maha kuasa menghendaki, Roh Kudus berkuasa atas dirimu wahai Maria. Hamil. Bukan kemudian masuk ke dalam tubuhnya daging terjun dari langit. Ada pesawat lewat, melingkir, turun lagi ke bawah, sampai ke tanah Yudea, masuk dia ke rahim. Bukan begitu, Cak Kangkung. Yang turun itu pemberitaan goib. Itulah yang disebut firman, kalam, kalimah. Makanya dikatakan kalimah, tuhu, kalimat yang datang dari Dia sang Tuhan. Datang kepada Maryam. Kamu harus hamil sesuai dengan instruksi dan melahirkan seorang manusia suci bernama Isa putra Maryam. Gak ada perlawanan. Oh, Tuhan yang mau hamil, melahirkan dia Yesus. Begitu dia lahir, apa katanya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku akulah Yesus.
Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Artinya ada Yesus sendiri, ada Yesus yang bukan Yesus datang mengaku Yesus yang membuat kepala manusia jadi gepeng, yang membuat pengikut-pengikutnya yang percaya kepadanya menjadi gimpe, menjadi pedak ulunya. Kenapa? Karena percaya kepada si palsu, sehingga dia memaksakan, oh yang datang kepada kami itu Tuhan loh, yang datang menjadi manusia loh. Padahal dia sendiri yang mengatakan kok yang asli, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tapi yang pengikut palsu, dia datang, dialah itu, dialah Tuhan yang datang inkarnasi jadi manusia. Itu Filipi 2, Cak Kangkung. Jangan kau bawa Yohanes 1. Kalau Yohanes 1 itu proses pengantaran firman dari Tuhan ke Gabriel, Gabriel langsung ke Maria. Itu baru betul. Tapi kalau Anda mau langsung Tuhan jadi manusia, jangan ambil ini. Tak ajarin Filipi 2 nomor 6 sampai 8 itu Tuhan langsung yang jadi manusia. Begitu sudah. Jangan kau paksakan. Jadi ini saya sampaikan kepada anak-anak saya Muslim, yang saya sampaikan barusan ini, itu tolong dicatat, diimani, dipercayai, ditadaburi, dicamkan dalam benak. Esok hari ketika ada penyembah-penyembah Yesus datang ke kalian, para pemakan babi datang ke kalian, tolong ingat nasihat saya. Yesus bukan firman, Yesus berasal dari firman. Yesus bukan Tuhan, Yesus berasal dari Tuhan. Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan dan manusia. Titik. Jangan mau Anda dipalingkan menyembah kepada makhluk yang ngaku Kristus. Ingat, Bible mengatakan Yesus itu manusia. Ingat itu, jangan sampai kalian dipalingkan. Esok hari kalau Bang Suma sudah tak ada, kalian harus melanjutkan misi pengajaran penyelamatan manusia ini kepada manusia-manusia yang lain. Oke? Setuju? Siap kalian anak-anakku, siap? Siap? Siap, Insyaallah siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah takbir, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi besok hari kalau Bang Suma sudah tak ada, kalian melanjutkan misi ini. Apa misinya? Menjadikan seluruh dunia percaya bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan kepada Bani Israel saja, bukan kepada mereka yang makan babi. Ingat, murid-murid Yesus disebut domba. Domba itu makannya rumput. Yang makan babi itu hanya serigala. Karena domba tidak makan daging. Pernah kalian melihat domba makan daging? Kalau ada domba makan daging, berarti itu domba siluman. Ya. Jadi yakinkan dalam diri kalian bahwa domba makannya hanya rumput. Tidak pernah domba makan babi. Kalau ada mengaku domba tapi makan babi, itu hanyalah serigala menyamar domba. Saya kira begitu saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian. Saya hanya sekedar meluruskan dan saya hanya guyon untuk anak-anakku yang Muslim. Mumpung di tengah-tengah kita ada Kristen yang juga mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerah buat kalian semuanya untuk tidak murtad dari Islam sebagaimana misi para misionaris, gitu ya. Hindari mereka. Kalau ada di antara mereka yang datang kepada kalian, bacakan ayatnya kalau Yesus itu akan mengusir Kristen di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Itu aja dulu kalian hafal. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Siapa yang bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Kristen. Tanya ke misionaris, Om, Tante, iya kenapa Ki nak? Kalau masuk mak nanti di Kristen, siapa yang kupanggil Tuhan? Kalau dia mengatakan Yesus, hantam langsung.
diusir kan tuh paling nanti. Apa di dalam Bible dikatakan orang yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir? Ide malak-malakku aja saya tante, tidak mau aja saya diusir. Terus tante, kalau saya masuk Kristen kayak tante, terus ada saya mau bermujizat, bisa enggak? Kan kita anak Tuhan toh, bisa enggak kita bermujizat? Bisa dong. Lalu kalau kita bermukjizat, misalnya masuk ini Kristen toh, terus ada orang gimpe kepalanya, mau ku kasih bagus kepalanya kembali, gimana caranya saya obati kepalanya yang gepeng itu tante? Pakai nama siapa? Bermukjizat kan toh? Iya. Siapa nama ku panggil? Yesus toh. Bukankah di dalam kitab kita disebutkan yang bermukjizat, bernubuat pakai nama Yesus akan diusir? Jadi buat apa saya pindah ke Kristen tante kalau ternyata ujung-ujungnya saya diusir Yesus? Sementara posisi saya sekarang sudah Islam, saya percaya Yesus hanyalah utusan kepada Bani Israel. Sedangkan dikatakan di dalam Yohanes 3 nomor 16 bahwa Yesus diutus, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yesus berkata dalam Matius 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan saya percaya tante, saya bukan domba Israel. Apalagi yang sesat dari saya bukan. Orang Bugis kah saya? Orang Makassar kah saya? Orang Madura kah saya? Orang Melayu kah saya? Orang Minang kah saya? Orang Sunda kah? Bukankah saya orang Israel? Jadi ya saya percaya kalau dia hanya untuk Israel saja, supaya dapat hidup kekal, tidak binasa, saya harus percaya dia hanya untuk Israel. Dadah tante, ke neraka jangan ajak-ajak, tante aja sendiri. Nah gitu ya anak-anak ya. Guyon aja, sampaikan seperti itu dengan cara guyon, gokil kayak gitu supaya dia tidak tersinggung. Minimal otaknya yang berkarat itu bisa malu sendiri. Gitu, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Setuju Papa. Setuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Oke, saya kira begitu untuk sementara. Ada yang dibawa Gus Mendem, itu nama guru saya di Facebook. Kalau Anda sudah mulai waras, silakan naik. Saya tunggu habis Isya. Kita berhadapan di sini, head to head. Anda membawa nama guru besar saya. Silakan ente naik. Dia adalah guru pertama saya di Facebook, ngajarin saya tentang materi kristologi. Gus Mendem, kamu pakai nama guru saya berharap ilmumu sama seperti dengan guru saya. Kau naik habis Isya, biar ku ajarin kau bagaimana caranya mengeluarkan dedak yang ada di otakmu itu. Maksudnya ini versi Oten guru dah? Iya, dia versi Oten. Dia make nama guru kita. Ya, kayak Paulus make nama Yesus. Oke, silakan teman-teman diambil alih, saya ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nasi Padang, dibuka mute-nya Pak Nasi Padang. Pak Nasi Padang Lezat. Pak Nasi Padang. Bang Erik ya. Silakan Bang Erik. Dilanjut aja Bang. Lanjut. Halo. Ya, Insinyur Papua. Pak Pendeta. Halo. Ya, silakan. Ustaz Alif. Ya. Maju Ustaz. Selamat malam. Iya. Bagus. Langsung saja. Selamat malam. Maaf baru buka mute tadi. Bang Suma bagus. Tapi saya Bang Suma. Bang Suma. Keren. Iya, Bang Nasi Padang saat ini sedang dalam proses belajar ini Ustaz Alif. Beliau dari Katolik, tapi maksudnya belajar bikin rendang. tidak mempercayai bahwa semua yang ada di Alkitab itu adalah firman Tuhan. Itu yang bisa saya simpulkan dari ketika beliau itu setiap sering naik ke Komal ini. Silakan Pak Nasi Padang, mau ditanyakan apa? Oke, Bang. Masya Allah. Kalau guru kami izin beliau ini ya, sholat maghrib di sana sudah masuk waktu maghrib waktu Indonesia Tengah. Silakan Pak. Oke. Selamat sore ya Bang semua.
Ya, ada yang mau disampaikan Ini- dulu, Pak? Iya, nanti ini udah ada Kristennya ya, Bang? Halo. Ini Nggak ada sapa-sapa dulu. Kristennya Oh, ya Bapak ini? sudah bukan Kristen ya? Mantap, Masya Allah. Kapan Pak sadatnya, Pak? Enggak, maksudnya enggak ada dari Kristen yang bisa mungkin menanggapi juga nanti kalau saya salah dalam penyampaian. Nggak ada ya. Oh, ini Pak Erik dan Pak IRK ini semuanya dari Muslim ya? Ini Pak IR kayaknya Kristen, Pak Ketua. Kristen kayaknya. Ya, halo. Oh, Bang kalau IR. kita kenalan dulu Ini kalau gitu, ya, biar Mas tidak Lukanya. salah paham. Iya, Islam Pak Saya Kristen, Pak. Kristen. Islam apa Kristen? Kristen. Oh iya, ada Kristen dan Katolik. Kristen, Pak. Oke, Iya. oke, ada Kristen. Ini masukkan saja. Tadi pengamatan saya dari Bang Suma itu bagus orasinya, ceramahnya bagus. Cuma saya minta supaya beliau harus pakai data valid, data yang bervalid, supaya jangan Bang Suma keliru. Karena kami Kristen, kalau Bang Suma sudah menghaji Coba atau Pak, ceramah gini aja atau Pak, khotbah maaf, begitu, saya coba potong Pak, maaf. Apa yang bukan data yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi? Begini Bapak, saya ambil kesimpulan contoh dari Pak Dodi Tan ya. Beliau di ruang sekretariatnya. Bapak ngomongin Bang Zuma apa beliau Kodondi punya ini? Pak. Jangan ya, kemana-mana Pak. Maksudnya contoh. Saya ambil contoh. Bukan gitu. Itu dia pakai narasi yang baik dan benar itu kalau tadi Anda membawa nama Bang Zuma, ya contohnya yang mana tadi yang bukan data. Begitu diminta contoh kenapa lari ke Kodondi? Kan nggak nyambung Pak. Maksudnya begini, itu salah satu contoh ungkapan yang konkret. Artinya begini, kami Nasrani, seandainya Bang Sumanya orasi begitu kan kami keliru. Kalau memang dia mau mengambil alih untuk ada kaum Nasrani yang mau memihak kepada Bang Suma, harus ada data-data valid. Tapi kalau dia hanya bahasa kasarnya congor, kasihan bagaimana Nasrani awam, dia kan nanti otomatis dia keliru dan dia akan menolak Bang Suma punya orasinya. Itulah Pak, saya tanya Bapak, saya dengarkan Bapak nih, Bapak mau ngoreksi di bagian mana yang mau dikoreksi, gitu loh Pak. Begini, selama saya mengikuti Bang Suma, yang dia terlalu signifikannya, terlalu orasinya itu ada di makhluk yang disebut babi, B2. Menurut kami, Nasrani, bukan menurut ya, Yahudi dengan Farisi tidak pernah, dalam Babelnya, perjanjian lama itu tidak pernah ada kata babi, makhluk yang disebut babi. Dan tidak pernah babi itu, tidak pernah dijadikan sebagai binatang yang haram. Aduh, ya Allah. Coba Bapak Bang Suma itu coba mengerti kata itu. Makhluk babi itu tidak ada di dalam ritus Yahudi. Imamat 11 Pak, nomor 7, di situ ada B2, di situ Begini, itu haram untuk ya, Bani B2 Israel. itu, begini. Tidak ada Bani Israel yang ada kata di dalam Bible itu ada babi. Babi itu Ya enggak ada lah, itu kan bukan bahasa Indonesia Pak. Iya, tapi yang ada di dalam ritus mulai dari kejadian imamat, Oh, saya kejadian ingat keluaran Pak imamat, Arif. Ini yang dipanggilnya insinyur tapi iya, saya ingat. Aduh, begini, di dalam ritus ini itu saya, ada di imamat itu, ya Allah. Kalau anak lembu yang dipakai itu kambing, iya, kambing dengan domba, yang dikatakan lembu makhluk biri-biri yang memamah biak, itu saja. Tapi